Baik dulur El Victor, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kali ini saya bersama Mas Helmi Ansori hadir dan mendampingi Anda di Fajar Syiar di edisi tanggal 6 bulan Juni 2022. Ngaji bersama guru kita, Ngaji Bengkel Hati bersama Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jasilan Badri MAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, staf dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Direktur Utama DASA Dana Sosial Al Jihad Surabaya, serta yang kita kenal sebagai ulama yang karismatik, yang insya Allah tutur katanya menyejukkan hati kita semua. Kali ini dulur El Victor, nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390, atau Anda juga bisa mengikuti live Instagram IG kita Radio El Victor, tulis saja Radio El Victor. Nanti Anda bisa mengikuti secara live streaming. Baik dulur El Victor, beliau sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat nggih, Yai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Isa, Mas Hilmi, saya bersama keluarga besar Pondok Al Jihad Surabaya, dan tentu keluarga ya, ada istri, anak, semuanya diparingi sehat walafiat. Alhamdulillah. Keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia juga semuanya lancar. Kemarin Ahad mengadakan halal bihalal di pelepasan haji di Kecamatan Tenggilis. Masya Allah. Juga hadir Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya kemarin. Jadi pagi IPHI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ada acara di Tenggilis, yang ngaji saya sendiri. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah, semoga semuanya lancar ya. Ya. Berikan kesehatan juga. Baik, amin. Dulur El Victor yang saya hormati, pertama-tama kita syukur alhamdulillah pagi hari ini kita semua diparingi sehat walafiat. Mudah-mudahan semua yang rawuh tambah sehat. Amin. Senantiasa ditulungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ndak henti-hentinya matur suwun atas sedekah infak Bapak Ibu sekalian yang telah disumbangkan untuk Islam ya, untuk Islam, yaitu lewat Pondok Al Jihad Surabaya. Ada DASA ya, Dana Sosial Al Jihad. Dan alhamdulillah Pak Ishak, Mas Hilmi, ada beberapa dulur yang terus mendaftar ke kami ya. Masya Allah. Pak Yai, saya ikut 25.000, saya ikut 50.000. Pak Yai, saya ikut tiap bulan 100.000. Enggak apa-apa. Yang penting ada batasan. Ada yang 200.000. Monggo, semuanya itu adalah yang penting ikhlas dan istiqomah, insya Allah ya, insya Allah. Saanak putune panjenengan semua jadi orang mulia-mulia semua. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Karena kami tidak bisa balas apa-apa dari Al Jihad ini, dari DASA Al Jihad, kecuali hanya membalas dengan doa dari Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Doa bersama adik-adik yatim ya, doa bersama adik-adik yatim. Cara mendaftarnya, Yai? Cara mendaftarnya WA di nomor HP kami ya, 08133 itu 1236767. Coba diulang. 081 nggih 33 123 6767. Jadi 33 terus 123 gitu ya. 6767. Alhamdulillah dulur El Victor, ini berlangsungnya adik-adik yatim baik di Surabaya, baik di Caruban, yang Ngawi, dan juga di Pacet. Tidak ada yang di Surabaya saja ya? Tidak di Surabaya saja, ini karena barokahnya
sodakoh infaknya Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Adik-adik yatim ini sekolah diantar jemput, Masya Allah. sak sekolah, sak seragame, sak bajune, sak dahare, sak pembelajaran ini semua. Makanya wong Kanjeng Nabi niku riyen nggih yatim to. Nggih, nggih. Kanjeng Nabi niku yatim, juga yatim piatu. Maka siapa yang ngeramut adik-adik yatim itu pasti akan diramut oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putrane tadi sukses doyo. Amin, amin, amin. Dan juga untuk Islam ya. Untuk pengembangan Islam, pengembangan pondok pesantren gitu. Baik dulur El Victor yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi hari ini kita meneruskan materi yang kemarin bahwa kita di dalam hidup ini adalah bagaimana menaklukkan dunia. Dunia ini. Karena dunia ini artinya bahwa dunia ini kan permainan. Nggih. Jangan sampai kita dimainkan oleh Oleh dunia. dunia, Masya tapi bagaimana dunia ini kita buat main supaya apa kita mainkan, karena kalau kita ketipu bahwa akhirnya dunia ini adalah panggung sandiwara, dunia ini hanya apa istilahnya laibun walahwun ya, hanya permainan saja, maka kita jangan sampai menjadi orang yang dipermainkan dunia. Masya Allah. Bagaimana dipermainkan dunia itu? Mereka punya dunia pelit, ya, kemudian mereka punya dunia tapi lupa kepada Allah. Masya Allah. Mereka mengejar dunia dengan cara yang tidak halal. Dia mengejar dunia dengan cara meninggalkan syariat agama. Meninggalkan dunia, mereka lupa dengan saudara, menghalalkan segala cara. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang akhirnya dulur itu menjadi apa? Menjadi kita dipermainkan oleh dunia. Nah, ini sampun ngantos kula jenengan niki dikedulinan kalih donya. Ya napa? Donya niki ayo memang kita hidup di dunia, kita cari di dunia, kita cari bekal, tapi jangan sampai melupakan atau saking asiknya dengan dunia sampai akhiratnya lupa. Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi atakallaha daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah. Suara kula niku mboten patek enak Pak Isa. Tapi ngangeni. Masya Allah, nyentuh. Jadi dawuh Gusti Allah, wabtaghi fima atakallaha ad-daral akhirah. Carilah kehidupan untuk negeri akhirat. Nah ini. Jadi memang yang diutamakan ini adalah akhirat dulu. Gitu. Masya Allah. Wabtaghi, carilah fima atakallaha ad-daral akhirah. Jadi untuk mencapai daral akhirah, negeri akhirat. Maksudnya yang binjing teng akhirat niku. Jadi bukan dunia saja. Bukan dunia saja, tapi Gusti Allah mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bahwa hidup ini juga harus mencari dunia. Jadi dunia itu jangan lupa gitu aja. Kenapa? Karena ada orang itu yang fokus kepada akhirat itu melupakan dunia. Ada itu. Misalnya di dalam Islam itu ada, di dalam ajaran itu ada istilah khuruj. Apa itu khuruj? Mereka berdakwah keluar rumah, meninggalkan istri anaknya, sudah tidak peduli anak iki wayahe sekolah napa enggak ya gak dibayari, wayahe mondok ya wis terserah apa dipasrahin apa jari Gusti Allah. Ya begitu.
waktunya kuliah, SPP-nya juga, UKT-nya nggak dibayari, katanya apa kata Allah gitu. Karena dia khurut, berdakwah keluar yang meninggalkan istri dan anaknya. Tanggung jawabnya nggak di. Nah, tanggung jawabnya itu tidak dipenuhi gitu. Nah, ini namanya orang yang mengejar akhirat tapi melupakan dunia gitu. Makanya Allah mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Maka jangan lupa kamu juga harus mencari urusan dunia. Dunia harus dicari. Dunianya dicari ya. Harus, tapi jangan kita dipermainkan oleh dunia gitu. Artinya bagaimana itu? Nah, misalnya dunia dicari itu contoh kalau kita ibu-ibu pakai ruko, itu beli enggak ruko? Beli. Beli. Mas Isa, Mas Hilmi kalau mau sholat kemudian pakai sarung, beli enggak? Beli. Beli. Berarti harus pakai dunia gitu. Maka dunia juga harus dicari gitu. Ya dicari. Tapi kita jangan sampai hidup ini dipermainkan oleh dunia. Orang-orang yang hidup ini dipermainkan oleh dunia, setelah mereka mencari dunia, dapat harta, dapat dunia, mereka pelitnya minta ampun. Masya Allah. Pelitnya minta ampun. Bapak Ibu sedulur El Victor yang saya hormati, panjenengan pirsa, orang-orang yang mengumpulkan harta, mereka lupa infak, lupa sodako. Mereka jangankan sodako, yang zakat saja tidak mau. Zakat saja tidak mau. Padahal hasil zakat saja tidak mau. Akhirnya orang-orang seperti itu besok di alam barzahnya itu akan dicokot ulo setiap hari. Masya Allah. Akan dipatok oleh ular-ular yang berbisa yang keluar dari tanah kuburan itu. Lho napa saged Pak Sukron? Saged. Masya Allah. Enten nate niku Pak Isa. Nate. Enten ada orang itu ya karena orangnya pelit, orangnya jahat, orangnya pelit, ndak baik sama orang, wis pokoknya pelit ngegem itu. Itu ketika kuburan diduduk, tanah kuburan diduduk, subhanallah, kanan kirinya yang lubangan itu sono lubangan ini cilik-cilik sono ulon itu. Masya Allah. Jadi mayatnya belum diturunkan, itu ularnya sudah nunggu di situ. Sehingga sampai yang ngeduk kuburan itu takut, sehingga maka jenazahnya cepat-cepat diturunkan, dia cepat-cepat naik. Lah ngoten niku sing ndeleh ula teng mriku sinten? Yang meletakkan ular di sekitarnya jenazah itu siapa? Wong wis ana bolongane dhewe-dhewe. Wis ana bolongane cilik-cilik ngoten. Isine ula, Pak. Ya. Itu siksaan orang-orang yang di dunia itu pelit. Di dunia mereka dimainkan oleh dunia, karena dunia ini adalah laibun walahwun, permainan dan senda gurau. Gitu kan. Itu yang dawuh Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu laibun walahwun. Seperti senda gurau, permainan. Ada ayat lain yang mengatakan bahwa dunia itu seperti itu, Pak Isa, Mas Ilmi, dulur El Victor, tanah yang sedang bukan tanah, tanduran yang sedang hijau gitu. Iya mana? Tanduran itu kalau padi atau jagung waya hijau gitu, hijau api. Itu dunia. Sangat memikat. Sangat memukau. Menyenangkan. Oh, ibaratnya tanduran itu selebu-selebu gitu. Apa selebu? Wis pokoknya seweger gitu ya. Tapi ingat bahwa tanaman yang bagus itu, tanaman yang seger itu, tanaman yang seolah-olah tidak bisa tua itu bisa juga suatu saat tertiup angin kencang yang akhirnya semuanya cuklek, putus, akhirnya tidak akan pernah bisa berbuah. Jadi seolah-olah seakan-akan akhirnya rata tanah seperti tidak ada tanamannya. Itu dunia, digambarkan oleh Allah seperti itu. Dunia itu memang ya memikat,
dunia itu adalah menarik, kayak tanduran kembang sing sedang wapi-api ini. Tapi kalau Gusti Allah ngersakne kudu sapu angin bres, ya ampun telas sudah. Wis cara jagung ini karek tebone tok, arek godhonge tok pakakno sapi. Wis gak sido, janten ndak jadi berbuah, ya ndak jadi. Padi juga begitu, kena angin sudah rata tanah. Itu gambaran dunia. Maka semenarik apapun dunia itu, kalau Allah ngersaknya akhirnya suatu saat lenyap, suatu saat mereka dihilangkan oleh Allah. Allah tidak akan pernah cepat kalau Allah ngersaknya menghilangkan dunia itu. Acara niku mau macam-macam. Ono moro-moro diparingi ujian ini, ujian ini. Akhirnya hartanya habis semua. Ujian niku agak ado-ado, moro-moro oleh mantune pinter ngedol. Pinter ngedol. Oleh mantu, nduk aja ambek iku. Wis Bu, pokok aku nek gak karo iki aku wis. Masyaallah. Lho apik lunga Ibu. Pilih aku tak milih bapak. Wis macam-macam. Ya namanya anak, dituruti. Jenenge anak. Ternyata oleh mantu mbok wis gak kerja turu. Senengane pinter ngedol tanahe maratuwa. Ngoten niku padahal nek nglumpukne macam-macam. Makanya kita di dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah, cari negeri akhirat, cari untuk bekal besok di akhirat, tapi juga wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia tetap dicari, yaitu memang itu wajib nang dunya niki nggih, ikhtiyari, tapi tetap jangan kita dipermainkan oleh apa tadi? Dunia. Contoh misalnya kita kalau bisa memanfaatkan dunia, setelah kita punya harta, ada rizki, kita wakafkan. Masya Allah. Kita wakaf kepada pesantren, kita wakaf kepada madrasah, kita wakaf kepada masjid. Masya Allah, mencari dunia, tapi dunia yang akan menyelamatkan Bapak Ibu kelak di akhirat. Maka saya sampaikan dan intinya matur suwun kepada para pendengar Radio Al Victor yang telah menyumbangkan rizkinya di jalan Allah lewat pengembangan Islam dan adik yatim di Al Jihad, macam-macam Mbak Isa, Mas Ilmi. Ada yang sedekah sepeda motor, ada ya ini sepeda motor untuk adik-adik. Alhamdulillah. Akhirnya kita rawat, kita hidupkan, kita serviskan, akhirnya untuk adik-adik yang mengambil dasa itu. Nah, untuk ustadz-ustadznya, kadang-kadang ada ustadz dari Surabaya ke Pacet, itu kan pakai sepeda motornya pondok. Itu sumbangan dari para donatur. Ada ngambil kaleng surga, ada ngambil sumbangan aqua misalnya gitu. Itu ada yang nyumbang tosa apa kemarin itu. Kok bebas ya untuk nyumbang? Iya, macam-macam. Ya saya hanya isinya bersyukur kepada Allah, matur suwun dan membalasnya dengan doa. Ada yang nyumbang mobil. Itu mobil-mobil yang dipakai jemput adik-adik santri, yatim, itu juga sedekah dari jamaah. Kita rawat, dicat bagus untuk transportasi sekarang. Ambil pagi, kalau ada undangan di mana-mana itu adik-adik yatim itu juga kendaraan itu. Nah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dawuh Gusti Allah, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada manusia. Allah itu berbuat baik kepada hambanya. Gusti Allah niku mboten jahat Pak Ilmi, Pak Ishak. Gusti Allah niku apian. Kalau memberi ndak pernah pilih kasih. Mboten pernah. Ndak pernah pilih kasih. Kalau berbuat baik itu ikhlas. Ndak pernah hitung-hitungan, dan Gusti Allah tidak pernah ingin membalas balasan dari orang-orang yang diberi itu. Ya pokoknya zat yang maha memberi. Jadi isinya memberi. Wah, Masya Allah,
subhanallah, rahmatnya Allah. Kesehatan aja kita belum minta sudah diberi oleh Allah. Rizki kita belum kerja aja sudah diberi oleh Allah. Gitu. Makanya jangan punya pandangan kalau rezeki itu mesti karena kerja. Bayi-bayi kurang nek sing kerja di sekolah kabeh. Masya Allah. Minum air susu semua, yuk makan semua. Padahal yo gak kerja iki. Bondo nangis Ya, tok. itu rezeki. Masya Allah. Nggih. Niku tawakal tingkat tinggi niku. Bondo nangis. Wonten niku kabeh wis bingung ya. Wala tabghil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan di dalam hidup ini janganlah berbuat kejelekan, maka Allah ini tidak suka kepada yang jelek-jelek ya. Di antaranya adalah kaitannya dengan rizki. Kalau diparingi rizki kurang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelit itu tadi loh. Pelit itu tadi. Maka orang-orang yang, saya ulang ya, orang-orang yang di dunia itu pelit, besok akan dipatok, akan dimakan ular di alam barzahnya. Itu ada. Masuk itu sudah ada ularnya ya. Nah, belum masuk sudah ada ularnya itu. Sini ku alam barzah masih belum. Belum besok di kiamat, hari kiamat, belum besok di akhirat, belum siksa neraka, itu baru alam setelah di dunia ini ada namanya alamul barzah. Makanya ojo sampai kulon jenengan niki dipermainkan oleh apa tadi? Dunia. Salate dulur nggih. Nah, nyambut gawe monggo. Tapi nek wancine salat ya ndang salat. Ngoten lho. Mau kerja di jalan ada yang narik, ada yang apa, ada yang mau wes macem-macem. Ada toh ya AO itu jadi kalau bank-bank itu harus ke sana kemari ya enggak apa-apa. Tapi juga harus marketing ya, marketing. Tapi jangan lupa ini salatnya. Ya, jangan lupa. Mau ke mall silahkan, mau safar, mau bepergian silahkan, tapi jangan lupa sholatnya. Jangan lupa sholatnya itu. Jangan lupa sholatnya. Pokoknya nggak boleh dunia permainan, tapi kita tidak boleh dipermainkan. Nah, tidak boleh dipermainkan oleh dunia. Apa mana yang berbau akhirat tetap kita kerjakan. Harus kita kerjakan. Sesibuk apapun ya ingin. Masya Allah. Begitu dulur yang saya sampaikan. Jadi kita jangan sampai kita dipermainkan dunia, walaupun dunia itu juga laibun walahun. Tapi mencarilah untuk kehidupan di negeri akhirat, dan dunia tetap dicari. Jangan lupa. Jangan terus seperti yang saya sampaikan Pak Ilmi, masih sakhurut berdakwah keluar, bojone putrane ditinggal kabeh gitu ya. Sampai waktu ini blonjo, waktu dahar enggak diopeni, waktu ini enggak diopeni. Ya, waktunya sekolah enggak di sekolah nih. Jadi ya apa anak sekolah tak serah nih Allah. Lah ngoten. Bayari tak serah nih Allah. Tidak boleh ya. Enggak boleh, itu juga memburu ya, memburu akhirat tapi melupakan dunia. Masya Allah. Komposisi keseimbangan sendiri bagaimana ya antara mengejar dunia supaya tidak dipermainkan dunia dengan mengejar akhirat ini? Kemarin saya sampaikan dunia dicari, tapi ketika mencari dunia bekerja niatilah ibadah. Diniati. Semua niati ibadah. Jadi kalau kita tidak niat ibadah, nanti dipermainkan dunia. Maka semua itu kita niati ibadah. Semua gerak-gerik. Semuanya kita niati ibadah. Kita bekerja ibadah, mencari rezeki kita niat ibadah. Ya. Jadi dunia waduh gak kena dimain-main arek. Pinter ini. Tadi ngaji ya. Karena diniati ibadah. Mau bekerja berniati ibadah dan terus kalau sudah niat ibadah kan lurus nanti ya, begitu. Dan juga jangan sampai kita menganggap bahwa rizki yang kita terima itu milik kita semua. Itu ada sebagian adalah hak-hak milik orang lain. Itu harus mancep nang diri kita itu. Oh, aku oleh rezeki. Ini bukan untuk kita semua, tapi ada sebagian itu hak-hak milik
orang lain. Jenengan atau kita kalau punya pandangan begitu, Masya Allah, Allah tak akan henti-hentinya akan mengucurkan rizki datang dari langit min haitsu la yahtasib, yang datangnya tidak disangka-sangka. Milik orang lain ini bisakah ditentukan ya, apakah si A, si B, si C? Ya fuqara wal masakin. Asnaf itu. Asnaf 8 itu. Yang pantas ini. Darul aitam, yatim piatu. Gitu ya fakir miskin. Ya. Bukan hak orang lain itu bukan haknya orang kaya ya. Hak orang lain itu maksudnya ya untuk orang fakir miskin, du'afa gitu. Maka ada satu gambaran orang zakat itu kan seperti az-zakatu kallaban gitu ya. Zakat itu kayak ASI. ASI, air susu ibu. Ya bukan. Kallaban. Kalau kalbun itu guguk. Kalbun itu guguk. Al-labanun, labanun itu susu. Air susu ibu itu laban. Jadi zakat itu seperti air susu ibu. Ibu itu kalau melahirkan Pak Ilmi, Mas Isa, itu air susunya wajib dikeluarkan. Wajib. Kenapa kok wajib dikeluarkan? Karena ada bayi yang sangat membutuhkan. Dan itu kalau tidak kalau tidak dikeluarkan ada bahayanya. Bisa kanker payudara. Itu. Makanya kalau tidak dikeluarkan pasti ada penyakitnya. Maka orang itu ya begitu. Rizki itu harus dikeluarkan zakatnya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang membutuhkan. Fakir, miskin, itu apa? Begitu. Kalau gak ditokno, nah, sampean sing muni aku ora lho ya. Dadi penyakit. Nah, penyakit nanti terus ditambahno. Lah kalau nambah nih terus entek ya akeh terus dipaksa. Ya Allah. Dipaksa sekian, wajib ngetokno. Mboten ikhlas ya. Mboten ikhlas. Kadek dipaksa niku gak enak. Mboten enak. Wong dipaksa mboten sukarela. Masya Allah. Baik, Dulur El Victor. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya ngaji kita. Tapi ada pesan ini, nanti insya Allah PTSP ini kita akan adakan kembali ya, pada tanggal 3 Juli 2022 ya. Insya Allah Anda yang memiliki masalah ataupun hal-hal, maka jalannya adalah komunikasikan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat yang benar. Ya, bagaimana mendapatkan sholat yang benar? Tentu harus ada pembimbing, ada gurunya. Nah, ini dia momen yang baik untuk Anda untuk bisa mengikuti pelatihan terapi sholat bahagia atau pendalaman terapi sholat bahagia bersama Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ajis MAG tanggal 3 Juli 2022 di Kunjur Kota Convention Center. Silakan Anda yang ingin mengikuti, ingin mendaftar dengan kuota yang masih tersedia ini, hubungi nomor-nomor yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Mas Hasan. Kita lanjutkan kembali Dulur El Victor, ngaji kita ngaji Bengkel Hati bersama Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jasilan Badri MAG. Ya, sesi tanya jawab kita buka. Ya Inggih, kita dialog ya Inggih. Silakan 081 234 93 93 90. Nomor yang bisa Anda pakai untuk telepon ataupun ya. Sudah ada yang masuk? Sudah ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali. Sinten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngapunten Ustaz, ada tablet untuk ayatnya yang tadi yang menjelaskan ayat apa ya? Nggih. Terus apakah boleh kalau kita sholat syafar itu berjamaah? Yang ketiga, Mas Isa mohon diulangi lagi link streamingnya Al-Fitor karena kami bisa mendengarkan lagi alat secara ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ada telepon.
Jadi dari hamba-hamba tadi. Sinar radio Mbak, sinar radio, ceramah radio. Yang pertama mengenai ayat yang tadi disebutkan, itu ayat berapa, kemudian apakah sholat safar itu boleh berjamaah atau bukan. Dan yang ketiga mengenai live streaming Radio El Victor, tinggal Anda cari di Instagram itu untuk live streamingnya Radio El Victor, sudah nanti bisa Anda masuk, klik saja profilnya. Baik, Ibu yang saya hormati, dulur El Victor, untuk ayat yang kami bacakan tadi adalah surat Al-Qasas ayat 77. Surat Al-Qasas itu adalah surat nomor 28. Proses Ya. Jadi wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di negeri akhirat, dan jangan lupa kamu dan jangan melupakan bagian kamu dari kenikmatan dunia. Untuk mencari dunia, walaupun dunia itu ya permainan, tapi makanya permainan dan senda gurau kan, maka ya jangan kita bermain-main dunia terus sampai lupa kepada akhirat. Seperti yang saya sampaikan tadi, blonjo silahkan tapi sholat ojo lali. Nang sawah monggo, kerja tani dulur monggo, ning sholat ojo lali, zakat ojo lali, posone ojo lali. Tak dungane yang selalu rezeki mungkin saged tindak haji, tindak umroh. Amin. Ngoten. Saniki haji niku antrine 34 tahun. Maka ya kalau nunggu lama sebaiknya ya umroh begitu. Sae niku umpama kok Gusti Allah nakdir mundhut sak wayah-wayah kapan padha gak ruwe gitu kan nggih. Sing penting wis teko Mekah, wis nate tawaf, wis nate sa'i pun nate sowan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Yang kedua apa pertanyaan? Yang kedua mengenai sholat safar apakah? Ya, sholat safar itu apa boleh dilakukan dengan berjamaah? Boleh. Jadi kalau misalnya mau pergi haji misalnya, sholat safar berjamaah boleh. Misalnya panjenengan sholat safar di rumah, karena yang mau berangkat haji kan suami istri, atau yang mau berangkat umroh suami istri. Pak, ayo berangkat umroh iki sadurunge nang bandara sholat safar dhisik jamaah. Boleh. Bagus itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mau sholat, mau pergi itu sholat dulu. Nanti kalau kundur sampai rumah juga sholat dulu sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Oke. Terus live streaming tadi. Live streaming sudah saya kirimkan. Jadi nanti Anda dulur El Victor apabila ingin mengikuti kajian ini secara live streaming, Ya. melihat langsung IG. kita, tinggal ketik saja di Instagram Radio El Victor. Oh, IG Radio El Victor. Nggih, sampun Yai. Ya, silakan. Terakhir ini Ya. pertanyaan. Inji. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Saya Ibu Waalaikumsalam. Putri. Saya izin bertanya. Saya kadang baca Al-Quran, kadang tidak bersuara. Boleh apa tidak? Soalnya anak saya tidur supaya tidak bangun. Oke. Saking Ibu Putri. Baik. Ya, yang pertama membaca Al-Quran itu sudah bagus ya. Sudah bagus karena yang dibaca Al-Quran itu Masya Allah, Al-Quran itu nurun, cahaya yang bisa menyinari kita semua ya. Rumahnya dibacakan Al-Quran, tapi jangan dibatin lah ya. Jadi minimal itu terdengar oleh suaranya sendiri.
Dibaca namanya. Dibaca, walaupun iri sing krungu sinten? Awake dhewe. Tapi kalau hanya dibatin kan didelok suwe ngantuk. Dibaca Ibu, sebaiknya dibaca tapi dengan apa tadi? Liri-liri. Pelan. Apalagi dibaca kan di dekatnya putranya yang tidur tadi. Masya Allah. Itu sangat luar biasa. Tirakat panjenengan membaca Al-Qur'an itu luar biasa. Nggih. Ya paling tidak terdengar oleh suaranya sendiri. Tidak didengarkan ke yang lain nggak apa-apa. Tapi jangan dibatin saja. Sebenarnya melihat Al-Qur'an itu, melihat saja itu sudah ibadah. Melihat saja. Melihat ibadah. Melihat Ka'bah ibadah, ya. Melihat Al-Qur'an ibadah. Melihat orang tua ibadah. Yang keempat melihat istri ibadah. Delok tok iku ibadah. Pemane liyo-liyo. Kalau istri orang lain baru. Itu ibadah, ya, ibadah. Melihat Ka'bah itu ibadah. Ini. Melihat Al-Qur'an itu ibadah, apalagi mau membacanya. Ya, alhamdulillah. Gitu. Baik, dulur. Mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi semuanya diparingi lancar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimuka sultanik. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan analu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.